Bukan Vespa namanya kalau tidak menghadirkan skuter-skuter dengan warna-warna yang sangat menarik ketika dilihat di jalan, dan ini adalah Vespa Sprint 2024. Oke, perbedaan yang pertama bisa dilihat di bagian depan ini ada sejumlah pembaruan ya, walaupun desainnya masih mencerminkan Vespa Sprint sebelumnya, tapi di sini kelihatan ada topinya di bagian lampu, dia berbeda. Sekarang ada lekukannya sedikit, terus sistem pencahayaannya juga di-upgrade, sementara tampilannya sih masih mirip seperti ini. Kemudian dasi depannya juga memiliki desain baru. Lalu di bagian lampu sennya dia juga punya pembaruan. Nah, tampilannya jadi seperti ini, jadi semakin kelihatan elegan dari Vespa Sprint 2024 ini. Lalu yang kelihatan lagi dari depan, spionnya, dia desainnya baru, begitupun dengan hand gripnya. Itu dia tadi bagian depannya. Sekarang beralih ke bagian samping. Pada Vespa Sprint S, perbedaannya dengan Sprint biasa, di sini di bagian list bodinya dia berwarna hitam dan ini matte, sedangkan yang Sprint biasa dia berwarna chrome. Kemudian pembaruan yang ada pada skuter ini adalah di depan nih, dia sekarang dibalut dengan aksen hitam di sana. Kalau sebelumnya dia full cat dari atas ke bawah, terus bagian joknya juga didesain baru. Lalu di sini ada stripping yang sepertinya berada di bagian luar ya, nggak menyatu dengan catnya. Lalu ada juga lampu belakangnya yang kini punya desain baru. Tapi itu di bagian pencahayaannya aja karena bentuknya masih mirip dengan model sebelumnya. Oke, dengan desain jok barunya ini, dia untuk membukanya masih menggunakan mekanisme yang serupa model sebelumnya. Di sini tinggal pencet tombol, dia akan terbuka, dan menarik ya, sekarang dia punya penahan, jadi dia nggak langsung jatuh. Simple sih, tapi berguna. Terus bagasinya ya masih mirip-mirip, harusnya dengan helm model Half-Face masih masuk di sini, dan dia seperti biasa untuk membuka mesinnya, dia langsung kelihatan di sini, tinggal mengangkat joknya dengan mengangkat bagasinya, sorry. Terus di depan sini ada gantungan untuk helm dan tangkinya di bagian belakang. Nah, lanjut ke pembaruan berikutnya. Tadi seperti saya jelaskan, stangnya dia punya hand grip baru. Terus di sini kelihatan ada tombol merah yang sebelumnya dipakai untuk menyalakan dan mematikan lampu. Sekarang dia diubah menjadi tombol engine cut off. Terus di bawahnya ada tombol mode untuk mengatur MID di sini. Terus ada starter, di sebelah kiri ada lampu dekat lampu jauh yang terintegrasi dengan pass beam dengan cara mendorong. Terus ada lampu sen dan juga klakson. Nah, yang baru lagi di sini, walaupun kelihatan kayak desain panel instrumennya masih lama, masih berbentuk kerang seperti ini, tapi di bagian dalamnya dia punya tampilan yang baru. Sini kelihatan di atas ada perpaduan antara analog dan digital. Di sini ada beberapa indikator seperti tanda untuk peringatan bensin, lalu ada ABS, cek engine. Terus juga di bawah sini ada lampu jauh. Terus di kanan ada tekanan oli dan di atasnya ada immobilizer. Lalu di layar digitalnya di sini ada jam, lalu ada trip. Terus juga di sini ada indikator untuk konsumsi bahan bakar. Di kanannya ada suhu dan di kirinya adalah level bensin. Nah, di sini ada setting menu dan trip. Nah, kalau diubah ke kanan dia ada trip time. Terus juga di sini ada trip B, trip A tadi, terus balik ke odometer. Nah, kalau diarahkan ke sebelah kiri dia ada indikator tegangan baterai dan konsumsi bahan bakar. Kemudian pembaruan dari skuter ini adalah di bagian peleknya.
Ini pada Vespa Sprint kelihatan banget kalau peleknya ini baru banget, tapi ukurannya masih sama dengan model sebelumnya, yaitu dia pakai ring 12 dan di depan pakai ban 110/70. Kemudian sistem pengeremannya masih sama dengan generasi sebelumnya, lalu dia sudah dilengkapi dengan fitur ABS single channel. Sama seperti di bagian depan, di pelek belakangnya juga dia mendapatkan desain yang baru, tapi lagi-lagi ukurannya masih sama, yaitu 120/70 ring 12. Dan sistem pengereman di bagian belakang masih mengandalkan tipe tromol. Oke, sekarang gimana dengan posisi berkendaranya? Tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Vespa Sprint 2024. Kabarnya skuter ini mendapatkan perubahan dari segi dimensinya, jadi sedikit lebih ramping, tapi sayangnya saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai detail angka perubahan dari dimensinya. Tapi ketika duduk, nah ini posisi duduk saya ini di bagian paling depan, bagian jok paling depan bisa menapak di kiri dan kanan. Sedangkan kalau duduk agak ke belakang, nah ini sedikit menjinjit kalau dengan dua kaki, sedangkan kalau dengan satu kaki tentu masih sangat aman. Nah lalu pijakan kakinya, dia nggak terlalu besar, jadi ya cukup sih sebenarnya. Bisa di bagian sini atau di bagian depan, tapi kalau di bagian depan masih agak keluar gini kakinya. Nah kalau dibelokin, di sini juga masih ada ruang yang cukup supaya tidak terkena dengan paha. Oke, sekarang kita bahas dari segi mesinnya. Sebelum itu, di standar 2 dulu motornya, dan ini cukup ringan, tinggal diinjak aja dia langsung, nah memudahkan sekali. Oke, mesinnya kabarnya dia mendapatkan sedikit perubahan, tapi sayangnya lagi-lagi belum ada detail lengkap mengenai apa aja yang berubah dari mesin ini. Tapi dia masih menggunakan kapasitas mesin 155 cc dan tenaganya kurang lebih sekitar 11,9 daya kuda. Sedangkan torsinya sekitar 12,7 Nm. Skuter ini dia punya dua varian, yaitu S dan juga yang Sprint biasa. Lalu untuk pilihan warnanya, nah dia banyak banget yang baru. Coba saya cek dulu. Pilihan warnanya ada apa aja. Untuk yang varian Sprint biasa, dia punya Yellow Curioso, Grey Materia, dan Green Tenants. Sedangkan yang di Vespa Sprint S, ini warnanya adalah Blue Ecletico, White Innocente, Black Convinto, dan Green Ambizio. Harganya sekitar Rp59.600.000 untuk si Sprint ini, yang S. Sedangkan yang Sprint biasa Rp57.100.000 on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda dari keseluruhan pembaruan yang ditawarkan oleh PT Piaggio Indonesia terhadap Vespa Sprint ini? Apakah layak untuk dimiliki atau apakah masih ada yang kurang ini itu? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan sudah like serta subscribe channel Auto Rider. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.